Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kamu tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran jika aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelemarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana terjadi suatu percakapan antara Nikodemus dan Yesus. Nikodemus adalah seorang Yahudi. Ia dikenal sebagai orang kaya yang patuh pada hukum Taurat. Ia menemui Yesus pada malam hari. Ya, mungkin ia takut kalau dilihat orang. Ia menemui Yesus dengan maksud untuk mengenalnya secara lebih dekat. Ia sudah mendengar tentang Yesus dan terkagum-kagum dengan berbagai tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia sengaja mencari Yesus supaya dia tahu banyak tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, percakapan mereka membukakan kepada kita betapa kerohanian bangsa Israel sedang terpuruk tanpa pengenalan dan yang benar tentang Allah. Bahkan seorang pemimpin agama saja tidak mengerti tentang makna kebenaran. Kebenaran kelahiran kembali ternyata terlalu tinggi bagi seorang pengajar Israel. Akan tetapi Yesus mau menerima Nikodemus apa adanya. Ia memberitakan kebenaran kepada Nikodemus pada malam itu. Kelak semuanya ini akan berdampak dalam hidup Nikodemus. Ia pun akhirnya nanti menjadi pengikut Kristus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Kristus kita bisa mewujud nyatakan tentang makna kelahiran kembali. Wujud nyata dilahirkan kembali adalah lewat perbuatan-perbuatan baik yang nyata bagi sesama manusia, peduli kepada tetangga dan orang-orang di sekitar kita, berbagi kasih dan melayani tiada henti dari hal-hal yang kelihatan sederhana, baik kepada keluarga, lingkungan, rekan umat di wilayah kita masing-masing.
juga berdoa dengan lebih sungguh-sungguh dalam tiap ibadah kita di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, baik onsite maupun online, mendoakan banyak saudara seiman dan mendoakan semua orang tanpa terbatas oleh suku, ras, bangsa, dan agama apapun. Karya pembaharuan Roh Kudus itu memang sulit dipahami oleh orang-orang seperti Nikodemus, ya, karena mereka tidak percaya pada pengajaran Tuhan. Untuk itu, marilah kita terbuka pada Yesus dan firman-Nya agar kita benar-benar dipahami, bisa memahami makna kebenaran itu. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali kita tahu, memahami, mengerti dalam realita kehidupan kita sekarang ini, di mana kerohanian tidak ditentukan dari gelar seseorang yang disandangnya. Ada yang kelihatan orangnya yang memiliki jabatan rohani, tetapi hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun sebaliknya, ada orang yang tampak sederhana, tetapi mempunyai kehidupan spiritualitas yang lebih mendalam. Seringkali kita terjebak dengan pandangan sempit seperti Nikodemus, seolah-olah perbuatan baik, ikut melayani di gereja, memberi persembahan, dengan dibaptis, dan berbagai tanda keagamaan atau kegiatan keagamaan, itu dianggapnya sudah cukup dan dianggapnya nanti sudah membawa keselamatan. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita masih ingin sesuatu yang sifatnya jasmani, jadi lebih mementingkan ego kita ketika melayani Tuhan di gereja atau di lingkungan hidup kita. Jadi yang perlu dipahami adalah bukan relasi, ya, kita harus menjalin relasi yang lebih mendalam dengan Allah. Dengan demikian, marilah kita menyadari pentingnya relasi yang akrab dengan Allah, perubahan karakter. Kita perlu beriman secara sungguh-sungguh, hidup benar di mata Tuhan, agar kita tidak terjebak dengan keinginan daging kita, sehingga kita benar-benar dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Marilah kita akhiri permohonan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami agar kami yang ingin semakin mengenal Engkau, bukalah mata hati kami pada kasih-Mu, agar kami semakin mengenal dan mendalami kebaikan-Mu dalam firman-Mu setiap hari dan juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.